亲爱的弟兄姐妹们，好吗？好，希望你们好，你们健健康康、平平安安。主耶稣祝福你们。 Amin. Hari ini kita akan bicara tentang satu tema masih tentang suasana situasi dunia ini di Indonesia dan di Jakarta mengenai kesombongan pemimpin dan COVID-19. 今天我们讲的课就是领导者的骄傲与 COVID-19。 Ya, bagaimana apa hubungannya tentang kesombongan seorang pemimpin dan juga dengan COVID-19. Kita akan bahas melalui firman Tuhan di 1 Tawarik, pembacaan firman Tuhan pasal 21 ayat 1 sampai 17. 好，我们今天要讲的课是历代志上21章第一节到17节。 Ya. Nah, kita kalau lihat dunia medis, seluruh dunia kita lihat bahwa penyakit COVID-19 adalah penyakit atau corona, itu penyakit atau wabah yang mematikan di seluruh dunia. Di akhir tahun 2019 dimulai di Wuhan, di China. Sampai sekarang masih belum ada obat penawar atau vaksinnya. 这个在中国武汉开始的2019年底 ，COVID-19 发现在电影病是一种致病的流传病，到目前为止还没有解毒或是疫苗。 Nah, dalam satu kutipan di satu surat kabar Pikiran Rakyat, ini menggambarkan sampai Rabu kemarin 8 Juli bahwa penyakit ini COVID-19, virus corona masih belum berakhir. Dunia perlahan mungkin sudah mulai buka aktivitas ekonomi karena dampaknya sangat luas kepada dunia ekonomi. Kesusahan tingkat pertumbuhan ekonomi, bahkan kesusahan pengangguran dan macam-macam. Di Tiongkok dimulai wabah ini yang dikatakan virus ini sudah menjalar di 213 negara dan di 6 benua di dunia sudah melebar. 尽管世界竞争开始的重新开放经济活动，但 COVID-19 的病毒大流行仍将结束。一追病毒是首次在中国出，目前已经全球6大洲的213个国家中传播。 Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dilaporkan ada 192.000 sekian kasus positif baru di seluruh dunia. Sehingga angka-angka yang ada sekarang sampai saat ini dalam minggu ini 11 juta sekian telah terkonfirmasi positif. 500.000 sekian kematian di seluruh dunia dan bahkan 6 jutaan sekian yang dinyatakan sembuh. 在全世界已报告了1992左右的新病例，因此翻类到这个数字已最过有11亿左右，死亡的人数有545亿左右，人好的痊愈好的6亿左右。 Kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan, dunia kerohanian, wabah penyakit corona itu ada di Alkitab yang sudah saya katakan berkali-kali, itu seperti penyakit sampar. Wabah yang menular mematikan di catatan Alkitab. Dalam firman Tuhan, kita lihat bahwa penyakit sampar corona merupakan salah satu bentuk penghukuman kepada umat Tuhan atau rakyat atau orang-orang. Baik kepada orang fasik, baik kepada umat Tuhan dan bahkan kepada pelayan Tuhan dan pemimpin. 在真实世界，就是电疫之类的疾病，即发生称为瘟疫，列有圣经中记录的名字传言出。在神的话语中，瘟疫是电的是惩罚的一种程序，对儿的对上帝犯罪的证明。 Kita hari ini membahas bagaimana hubungan antara virus corona dan kesombongan. Kita belajar dari Daud. Daud adalah seorang pemimpin. Kenapa dia mengalami penghukuman dari Tuhan? Yang kedua, penghukuman apa yang dialami Daud? Sehingga dikatakan kerajaannya dihukum dengan penyakit sampar atau COVID.
Akibat hukuman buruk ini harus ditanggung oleh rakyat. Kenapa harus ditanggung oleh rakyat? Dan yang keempat kita akan bahas bagaimana Daud dan kerajaannya mengalami pemulihan dari Tuhan. 4 hal ini kita akan bahas tentang kesombongan pemimpin dan juga akibatnya dan pemulihannya. 讨论是什么使大卫作为国王领袖历史上的上帝的审判。第二，大卫在经历了什么惩罚？人民为什么要担保一定罪的罪过？第四，大卫和他的国度如何经历这个危机？ Yang pertama kita akan bahas apa yang menyebabkan Daud mengalami penghukuman dari Tuhan. Firman Tuhan kita bahas hari ini, kita akan lihat sebagai kesimpulan bahwa memang Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Daud mengalami kejatuhan, berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Kesombongan. Dalam hal apa? Militer. Dia punya pasukan yang banyak. Dia tergoda untuk menghitung jumlah pasukan. Hal ini dilatar belakangi oleh bisikan iblis setan untuk supaya menjatuhkan Daud dan bangsa Israel. 是什么使大卫作为国王领袖历史上的经这审判？我们今天在讨论神的话语，跟一个被神可以怕的人，就是大卫王。通过其上他们不会忍住，大卫成就了军队和骄傲之罪。 这样是出于魔鬼天大的鬼的一系列人的夸他的动机。 Menjadi pertanyaan, mengapa tidak boleh menghitung pasukan atau tentara? Apakah salah? Kalau mengetahui kepentingan untuk kepentingan strategi tidak salah menghitung tentara. Bahkan Allah sendiri, Tuhan sendiri memerintahkan kepada Musa waktu di zamannya seorang nabi yang dikatakan melakukan penghitungan tersebut. Apa yang salah? Daud menghitung untuk berdasarkan motif kebanggaan diri, kesombongan. Itulah kesalahan Daud dalam hal ini, dosa di hadapan Tuhan. 可以不算中介人吗？知道为了控制战略你用的权力并没有错，至少上帝本人也曾经命令摩西时代里一些人进行计算，根据计较算是什么力量？这是大卫这次事情中的错误。 Firman Tuhan dengan tajam menjawab bahwa ide-ide segaris kesombongan dikatakan tidak berasal dari Tuhan, dikatakan dari iblis dan setan. Inilah kesalahan Daud yang besar. Padahal dia sudah diingatkan oleh Yoab bahwa teguran ini tidak baik melakukan penghitungan dan kesombongan dan keangkuhan. Tapi dikatakan Daud tidak mendengar. Daud tidak menggubris nasihat dari Yoab. Dan akhirnya dosa ini berdampak buruk. Kali ini bukan hanya dikatakan Tuhan marah, tapi dia menjatuhkan hukuman sehingga banyak rakyat harus mati. Kita lihat nanti terkena penyakit sampar atau COVID-19 zaman dahulu. Kita lihat ayat yang ke-11 nanti, 14. 举例上帝的知道，那些以骄傲与相亲的想不是来自上帝，而是来自上代。因此，大卫的错误是极大的，特别是自从挑布接受以来，种树就带来了坏的后果。有一次，那些多么多人必死在瘟疫第四世界。 Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 12. Ya, kita lihat bahwa iblis bangkit melawan orang Israel. Ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Dan dikatakan ini yang dilakukan Daud. Yang kedua, kita lihat ada penghukuman apa yang dialami oleh Daud. Ya, dalam kerajaan Daud sebagai pemimpin. Karena Daud orang yang dikasih Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk memilih penghukuman apa yang diterima. 第二，大卫在大卫的王国中受了什么这样的惩罚？由于上帝的 1 Tawarik 21
ayat 11 sampai 12 katakan begini. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Gad ini adalah utusan Tuhan yang dikatakan menegur Nabi Tuhan. Dikatakan 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedangkan pedang musuh menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yaitu penyakit sampar yang ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka timbanglah jawab harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ini 3 pilihan penghukuman yang Tuhan berikan kepada Daud. 历代志上的21章第11节到12节，就在见大卫，对他说：“耶和华如此说，你必选择，在你的城地在面前了3年，头蒙了3个月，跟随你的敌人的剑，或者是瘟疫的那个耶和华的剑，在这土地上停了3天。因此，现在请考虑，我们必须对发送我们的那一位说是什么答案。” Apa yang Daud pilih? Hukuman yang diberikan Tuhan. Daud pilih 3 hari pedang Tuhan. Pedang apa? Pedang penyakit sampar seperti pedang. Apa yang terjadi? Ini dan dikatakan ayat ini, malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Inilah yang dipilih Daud. 大卫的选择，大卫对加得说：“我很难受，我落在耶和华的手中，因为他的慈爱伟大，但我不要落在人的手中。耶和华使以色列受了瘟疫，就杀了7万以色列人。” Ya, pilihan sulit sekali memilih. Daud berkata, sangat susah hatiku. Ya, biarkan kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan dalam hukuman. Daud memilih yang ketiga. Sebab sangat besar dia percaya di dalam penghukuman tangan Tuhan ada kasih sayang Tuhan. Jangan aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud lebih memilih jatuh ke tangan Tuhan hukuman, yaitu penyakit sampar dan malaikat Tuhan yang pegang pedang. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada Israel, maka tewaslah orang Israel 70,000 orang. 艰难的选择，大卫对加得说：“我很难受，我落在那耶和华的手中，因为他的慈爱伟大，但我不要落在人的手中。耶和华使以色列人受到了瘟疫，就杀了7万以色列人。” Yang ketiga, mengapa setelah dikatakan akibat buruk dari seorang dosa pemimpin, Daud sebagai raja, sebagai pemimpin, ya, dikatakan harus ditanggung oleh rakyat. Dosa pemimpin seharusnya selogikanya harus ditanggung pemimpin. Tapi kenapa rakyat yang harus dihukum? 第三，人们为什么要承担人道罪的恶果？ Yang pertama kita lihat bahwa sesungguhnya bagian ini memberikan satu peringatan kepada kita. Sebab dikatakan tidak ada seorang pun dapat hidup seolah hidupnya adalah urusan sendiri. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri dan mempunyai pengaruh kepada orang-orang lain, khususnya seorang pemimpin. Pemimpin akan membawa pengaruh kepada orang-orang yang dipimpin atau rakyat atau jemaat kalau sebagai hamba Tuhan. Itu dosa pemimpin akan berpengaruh kepada jemaat, dan dosa sebagai pemimpin presiden raja berpengaruh kepada rakyatnya. 本节向我们发出警告，没有人能像他自己的生意那样生活。领导者给他们领导的人民会众带来的影响。 Yang kedua, kita lihat kenapa pemimpin yang berdosa rakyatnya harus dihukum. Bahwa kepemimpinan zaman itu dikatakan bahwa orang-orang pemimpin zaman itu kehilangan seorang pemimpin mengakibatkan hancurnya, dikatakan seluruh bangsa. Jadi pemimpin itu penting, simbol daripada seluruh bangsa. Dan dikatakan Allah menganugerahkan akhirnya. Daud jatuh dalam dosa, dihukum, tapi Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa turun kepada dia. Supaya apa? Supaya dapat mempertahankan Daud. Supaya apa?
mempertahankan dia sebagai pemimpin dan juga untuk seluruh umat Israel, umat pilihan Tuhan. 呀，第二，在那个时代的领导层失去了领导者的知识，破坏了国，因此上帝以他的恩典与以色列众人的利益，恢复了但敢为的大卫。 Berikutnya, topik yang keempat kita akan bahas bagaimana Daud dan dikatakan kerajaannya bisa dipulihkan Tuhan. 第四，大卫和他的王国如何恢复？ Satu adalah tindakan ketika Tuhan mau pulihkan, Daud mengakui kesalahan dan kebodohannya. Sebagai pemimpin, Daud tidak menjaga gengsi, tidak mencari kambing hitam menunjuk orang salah di hadapan Tuhan. Dia langsung mengakui kesalahan dan kebodohannya di hadapan Tuhan. 第一，大卫承认自己的错误和无知。作为领袖，大卫没有保持自己的无望，也没有在上帝面前寻找替罪的人，但是他们理智承认了自己的错误和无知。 Dalam firman Tuhan 1 Tawarik pasal yang 21 ayat 7 mengatakan, tetapi hal itu jahat di mata Tuhan, sebab itu dihajar Tuhan orang Israel. Lalu berkata Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu ini, sebab perbuatan itu sangat bodoh, kata Daud. Bukti daripada pengakuan kesalahan dia. 以篇年史的21章第7节，但在这上帝的眼前中恶的，因为他知道的以色列人，大卫对上帝说：“我因这样的疑而犯了大罪，所以现在我不要让仆人得罪了，因为我们所作为的都是愚蠢的。” Yang kedua, apa yang dilakukan Daud sehingga dapat mengalami pemulihan Daud dan kerajaannya? Firman Tuhan katakan, Daud siap menerima hukuman dari Tuhan. 第二，大卫准备接受上帝的惩罚。 Daud dikatakan tanpa cari alasan. Biasanya kalau orang salah cari alasan, cari kambing hitam, bahkan berani berbohong. Pemimpin, orang-orang, bahkan orang gengsi yang terlalu banyak dan banyak alasan. Daud tidak. Daud tidak cari alasan. Dia tidak sombong. Dia tidak juga melakukan hal yang dikatakan berbohong. Daud menundukkan diri dan dia kata saya yang bersalah dan dia siap kata hukumlah aku Tuhan. 大卫这没有寻找的借口，也没有寻找替罪人，这也没有善反，他立志以命了自己，以准备接受上帝的面前自己的和家人的惩罚。 Berikutnya dalam firman Tuhan dicatat dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 17. Daud katakan begini, berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendiri yang telah berdosa terhadap Tuhan dan melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini atau rakyat Israel, apakah yang dilakukan mereka ya Tuhan Allahku? Biarlah kiranya, kata Daud, tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tapi jangan tulah menimpa umatmu, kata Daud. 第21章第17节，大卫对神说：“我不是盼望百姓的人，我自己犯了罪，犯了事，但是这些羊，我们都做些什么呢？要折磨我和我家人，但不要困扰人们。” Saudara yang kasih Tuhan, ini kita bagian penutup kita masih refleksikan. Bagaimana? Apakah kita sebagai pemimpin telah jatuh dan jemaat
yang kita pimpin mengalami penghukuman dari Tuhan. Nah, kalau demikian, siapapun kita sebagai pemimpin di keluarga, sebagai pemimpin mungkin di jemaat, sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai pemimpin di negara, mari kita datang kepada Tuhan seperti Daud. Daud mengakui kesalahannya dan siap menerima penghukuman dari Tuhan dengan tulus, dikatakan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengalami anugerah Tuhan seperti Daud dan kerajaannya di masa pandemi COVID-19 ini. Bisa saja ini ada akibat kesombongan. Di berbagai negara, mungkin presiden, ada mungkin di Wuhan dan di mana di sebagai negara yang harus saat ini Tuhan katakan harus tinggalkan kesombongan. Di seluruh dunia, bahwa dikatakan kita mengalami. Mari keluarga kita, jemaat kita, bangsa kita yang kita pimpin, mungkin ada presiden, raja, dan demikian Perdana Menteri. Mari kita datang kepada Tuhan dan minta ampun, bertobat dan mengakui kesalahan, maka Tuhan memberikan anugerah kepada kita. 完事，作为领袖，我们有没有在上帝面前承受骄傲的罪过？我们带领人民会真正的遭受到上帝的惩罚吗？让我们来到上帝面前，承认自己的错误，并准备真诚地受惩罚，并真诚地悔改。然后我们将体上的上帝丰富恩典和他的无尽的爱，我们的家人以及我们的领导会综合的国家。 Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 21 ayat 14 sebagai penutup sampai 17. Dikatakan ada bentuk penghukuman yang dikatakan melalui malaikat Tuhan. Satu kali saya dengar ada jemaat atau teman saya katakan, ketika dia berdoa dengan COVID-19, dia melihat malaikat memegang pedang. Dia bingung, kenapa malaikat memegang pedang? Bukankah penyakit ini seperti dari setan dan iblis? Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Sampar, banyak sampar sama juga dengan ketika penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan yang melalui malaikat yang memegang pedang, bentuk pedang yang terhunus, dan dikatakan ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang diberikan oleh kalau dikatakan kalau penyesalan dan menyetop pemusnahan karena pertobatan. Ini yang terjadi. 第21章14节到17节。 上帝的天使以及的情形是用剑和的真的，而上帝的恩典是悔改了几次出来，因为并因大卫的义已成就了全密。 Firman Tuhan 1 Tawarikh 21 14 sampai 17. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dalam Israel 70.000 orang yang seperti kita bahas tadi. Pada waktu itu juga Allah mengutus malaikat ke Yerusalem. Untuk apa? Memusnahkan. Kita lihat ketika mereka hendak memusnahkan, maka Tuhan melihat. Lalu menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak ditatangkannya itu. Lalu berfirman kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunlah sekarang tanganmu. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri di tempat pengikat orang Yebus, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, dikatakan maka dilihatlah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangan pedang terhunus yang diajukan ke Yerusalem. 耶和华这样说：耶和华使瘟疫带给以色列人，使他们杀死了以色列7万人。上帝于这一天知道耶路撒冷去审查他。当他自个而追时，耶和华看见了他，并且希望他带来了灾难和遭遇。人里对他破裂天使说：够了，现在请放手。那时耶和华使正在 布占世人的欧南的种族的产的附近，大卫抬起脸来，就看见耶和华的使用站在死了之间，用无鞘的剑直取那耶路撒冷。 Kita lihat sesungguhnya inilah akhir ceritanya.
air kisah. Bahwa sesungguhnya penyakit sampar seperti COVID-19, ada penghukuman Tuhan karena kesombongan Daud. Doa kesombongan, bahwa sesungguhnya membuat Tuhan marah dan murka. Tuhan mengutus malaikat dengan pedang untuk sebagai pilihan penghukuman. Tapi Tuhan kita luar biasa, anugerahnya sangat luar biasa, kasihnya dinyatakan kepada kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami COVID-19, apakah bisa stop? Bisa, jawabannya firman Tuhan katakan seperti yang dialami dong. Mulai dari pemimpin, mulai setiap pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin dimanapun berada, minta ampun, berdoa, bertobat kepada Tuhan, mengakui kesombongan, keangkuhan, dan bahkan bersujud, bahkan minta ampun kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, sesungguhnya ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh bertobat, mengakui kesalahan itu, maka Tuhan akan menyetop dan menyuruh malaikat yang berpedang itu, malaikat maut, dikatakan akan menyetop. Ini akan terjadi buat kita, di keluarga kita, di kota kita, di negara kita, bahkan di berbagai negara. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Anugerah Tuhan cukup untuk kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus hari ini, kalau firman-Mu berkata Daud melakukan kesombongan dosa dan Tuhan mengutus malaikatnya, mendengar penyakit sampar 70.000 orang meninggal, kami percaya Tuhan Daud mengalami pemulihan bagi kerajaan dan rakyatnya. Kami percaya Tuhan, hari-hari Tuhan bisa memulihkan Indonesia, Jakarta dan seluruh bangsa-bangsa ketika para pemimpin mengakui dosa dan kesombongan. Bahkan Tuhan minta ampun di hadapan Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan masih ada sampai saat ini, seperti Daud mengalami. Dikatakan cukup, sehingga malaikat stop di dalam nama Yesus. Stop di dalam nama Yesus ketika doa bahkan pertobatan dilakukan. Kami percaya Tuhan, biarlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, engkau yang sakit disembuhkan, bertobat, minta ampun Tuhan, jamah Tuhan di dalam nama semua pendengar yang mendengar sedang sakit, dijamah oleh Tuhan. Walaupun penyakit sudah dikatakan divonis tidak parah oleh dokter, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, dengan firman-Mu, ketika pengampunan, ketika pertobatan dilakukan, mereka akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin.